Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ada yang mengatakan hidup ini adalah ujian. Senang adalah ujian, susah adalah ujian. Benar, hidup ini memang adalah ujian. Karena banyak kata-kata di dalam Al-Quran yang dengan terang maknanya tidak membutuhkan tafsir, yang menunjuk kepada kata ujian. Misalnya yang paling populer, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kesenangan dan kesusahan agar mereka kembali. Kami uji mereka dengan kesenangan dan kesusahan agar mereka kembali. Kembali kalau kesenangan, mengembalikan nikmat itu datangnya dari Allah, dan kembali untuk tambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya bersyukur. Kalau ujian kesusahan, maka yang diinginkan oleh Allah kembali, yang mengembalikan musibah ini datangnya dari Allah, dan kita juga bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu namanya sabar. Dan kata lain yang paling tegas lagi, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Pasti kami akan menguji kalian dengan sebagian dari khauf, rasa takut. Jadi kalau setiap hari ada yang merasa cemas, pada dasarnya itu adalah ujian. Rasa lapar, sebagian dari rasa lapar dan kekurangan harta serta jiwa serta buah-buahan, pangan dan ekonomi, itu termasuk kematian, adalah kata ujian. Dan secara umum mati dan hidup juga adalah ujian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup, untuk Dia uji kalian siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik amalnya, paling ikhlas dan juga paling nyunnah. Itulah kalau kita dengar kata ujian. Cuma ujian ini selalu identik dengan kesusahan. Maka setiap orang mendapatkan kesusahan, paling banyak yang menasihati, sudahlah, ini cuma ujian. Langsung penderitaan dan kesusahan itu ujian. Kita sedang diuji. Pas hartanya melimpah, nggak usah harta melimpah,
Wong semua yang ada di tubuh kita ini sebenarnya juga ya ujian. Gak ada yang bilang pas dapat kesenangan, tanahnya laku, untung besar, dapat kemuliaan, gak pernah bilang ini ujian. Jual rumah niatnya dijual 1 M, lakunya 1,5 M, gak ada yang bilang aduh ini ujian ini. Pas niatnya 1 M, lakunya 900, dibilangnya ujian. Itu yang ingin saya ingatkan, agar ketika ada kesenangan pun kita nanti selesai dari corona, ya umpama, itu bukan lepas dari kata ujian. Lagi ada corona ujian, nanti kita lepas dari corona, iya ujian. Nabi Sulaiman itu dapat macam-macam nikmat. Apa yang enggak istimewa pada Nabi Sulaiman? Sampai ketika dia sangat berharap singgasana Balqis ada di sisinya. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata ifrit dari bangsa jin, aku akan mendatangkan singgasana Balqis sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Berdiri itu berapa detik, Pak? 1, 2. Tawaran ifrit itu 1 detik. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfu. Berkata manusia yang diberi ilmu, berkata orang yang diberi ilmu dari Alkitab, aku akan mendatangkan singgasana Bilqis sebelum ya kembali kelopak matamu, sebelum berkedip. Berkedip tuh sampai 1 detik? Enggak sampai. Ditawar 1/4 detik itu. Dan yang mendatangkan singgasana Balqis atau Bilqis itu adalah manusia. Kalah demit. Nikmat yang banyak itu bisa berbicara dengan semut, ada kisahnya. Berbicara dengan burung hudhud, ada kisahnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini dari sebagian karunia Rabbku. Liyabluwani, untuk dia uji aku, kata Nabi Sulaiman dalam ayat ini, aashkuru, apakah aku bersyukur, am akfur, atau kufur. Wah, itu kalau dihitung kenikmatan Nabi Sulaiman ya luar biasa. Jadi ketika dia dapati yang luar biasa itu, cling, singgasana Bilqis ada di sisinya. Lalu dia suruh rombak dan seterusnya, kisahnya bukan, tema kita bukan Bilqis, bukan Sulaiman. Itu disadari Sulaiman sebagai ujian. Nah, kalau ditanya ujian senang itu apa? Bersyukur. Ujian susah itu apa? Jawabannya bersabar. Jawabannya jangan salah. Bersyukur dan bersabar. Dan setiap kita pasti akan mengalami 2 hal silih berganti. Silih berganti, gak akan pernah luput. Gak ada orang senang terus. Yuk kita data. Dalam seminggu ini, nanti dari pagi sampai sore, saya gak percaya senang terus dia. Pasti ada mangkalnya, dimaki orang, tugas bawahannya gak selesai. Itu gak mungkin. Oleh sebab itu kita gak perlu sawang si
Oh, bos enggak Jawa iku lah angel. Sawang sinawang. Lho. Sawang nyawang orang melihat, "Oh, enak kon." Boleh ngomong, "Oh, enak sampean." Kamu enak ya jadi ini, enggak perlu. Enggak raja, enggak jelata, sama. Pasti ada khaufnya, cemasnya dalam hati. Enggak mungkin orang luput dari ini semua. Pasti ada. Jangan kira orang jelata itu enggak ada senangnya, ada. Saya kasih contoh. Seorang guru ngaji naik mobil sama orang senang. Naik mobil BMW seri sekian. Tiba-tiba si orang senang, orang kaya ini berkata, "Ustadz, saya iri ngelihat tukang becak itu." "Kenapa?" "Lah iya panas terik bisa tidur." Nah, paham saya. Ya. Macet dikit, gerimis. Loh, ono gerimis sisik turu ae. Lalu dia berkata, "Andai kukumpulkan hartaku untuk bisa tidur seenak dia, enggak bisa, Ustaz. Kujual kebunku yang 2, toko-tokoku, kujual semua untuk beli tidur seenak dia, enggak akan ada, Ustaz." Itu pelajaran besar, Pak. Ternyata dia cuma kepingin tidur enak. Tukang becak itu nggak pernah dia susah-susah minum obat tidur. Ditunggunya penumpang nggak ada, tekulai dia. Enak. Ada gerimis masih tidur lagi. Harusnya terkejut dia dengan air gerimis. Gitu masih tidur. Dan itu sering kita dapati. Nggak semua orang bisa tidur seenak. Ya, tapi jangan di pengajian tidur. Maksud saya gitu. Itu nikmat itu tidur itu. Enak, tapi kalau Jumatan tidur, pengajian tidur itu nikmat yang salah pakai. Maaf lek, niki nyemoni napa-napa nih. Serius nih. Soalnya pagi-pagi Bapak-bapak, ya biasa pagi-pagi apalagi belum kenal. Ya belum kenal saya, terus mesti nebak-nebak materi ini ngene tok. Saya juga mikir nyarinya yang sederhana, enak yang mudah didengar, nggak capek pikiran, ya yang begini-begini. Dan yang lain bilang, yang bawah, enak wong iku ya numpak motor. Dia nggak tahu yang atas bilang, enak wong iki. Turun yang atas itu nggak bisa tidur. Akhirnya ditanya sama si ustad, "Kenapa nggak bisa tidur?" "Tidur aja tinggal geblek, selesai." Iya itu kan kata ustad. Itu kata ustad. Nggak mudah tidur ustad. Orang-orang kayak kami ini mikir ini. Pernah saya minum obat tidur dosis larang dokter juga nggak bisa tidur. Masya Allah. Nikmat itu, maka kalau kita bilang mensyukuri nikmat, jangan lupa, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, baik yang enggak nampak termasuk, itu enggak akan bisa kalian data. La tuhsuha, ihsa itu menghitung bijian. Kalau ada umum, ihsa la tuhsuha itu menghitung bijian 1, 2, 3, 4, enggak bisa. Jadi kalau kita ingin tahu nikmat itu bukan rekening, tidur aja enak. Ya ada yang bilang ya pas-pasan, kepingin punya mobil pas ada gitu kan. Ya itu ustadz ceramah gitu ya, memang enaknya gitu. Ya sudah, saya barusan meletakkan sebuah kesimpulan, nggak perlu sawang sinawang.
Dan kalau orang yang dalam penderitaan, jangan melihat orang yang senang, biar dia bisa bersabar. Cobalah melihat orang yang senang. Di dalam Al-Quran, Pak, membelalakkan mata begini itu makruh, dilarang. Nanti saya sebut, tenang aja. Misalnya kita ngelihat barang, mobil orang mewah, rumah orang magrong, punya pesawat, wong iki pesawat, yuh gitu. Yuh itu Ponorogo lah, saya dulu dari Ponorogo lah. Sing muji ku Arema lah, repot ya. Ayo Pak, kalau Arema sama Surabaya muji, keluar kan tasbihnya itu. Saya dari Ponorogo ya, paling yung. Wah, kena Arema ya, keluar piaraan ya, keluar semuanya itu. Padahal Allah berfirman, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan kau, kalau terjemahan di Departemen Agama, jangan kau tujukan, arahkan pandanganmu. Belum berasa Pak kalau enggak harfiah. La tamuddanna, madda yamuddu, maddan wa mamaddan. Jadi kalau belajar tajwid kan mad ya, panjang itu. Nah, ahkamul mududi, hukum mad mudud modot. Sing boten Jawi boten enten raos ini. Jadi jangan kau odotkan kelopak matamu. Odot ini apa? Dimelar nih. Kayak film karton ngoten niku Pak. Gitu. Karena ngelihat ilama mata Nabi, kepada apa yang kami nikmatkan, kami berikan. Ya, kepada sebagian orang, sekelompok orang dari zahratal hayatid dunia, ya dia cuma zahrah, tahu ya, kembang kan, kembang kehidupan dunia. Nah, linaftinahum fi, untuk kami uji mereka. Yang atas ternyata ngelihat ke bawah, yang bawah ngelihat ke atas, maka ngelihat ke atas itu nggak terpuji. Apalagi ngelihat sampai yo, jangan. Nggak akan pernah nikmat hidup ini. Makanya Nabi SAW bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada apa, ya, kepada orang yang lebih rendah dari kalian, maaf. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada orang yang lebih atas. Kalau dalam Bukhari ada redaksi lain, baik dari fisik dan rezeki uang. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena itu lebih layak untuk tidak membuat kita kufur terhadap nikmat Allah. Jadi kalau ada istilah ghaddul basar, menahan pandangan, bukan nahan pandangan dari lawan jenis saja Pak, menahan pandangan dari kekayaan orang lain. Maka kalau ada yang bertanya dengan pertanyaan, mengapa ya orang non kita kok kaya-kaya, itu nggak baik Pak. Menyelisihi ayat ini, menyelisihi ayat ini, karena mereka sedang diuji, udah dijawab oleh Allah. Nggak usah kita tengok kenapa orang non kita kok jaya-jaya, ininya nggak perlu, itu jawabannya sudah ada. Makanya Nabi SAW bersabda, kalau kalian lihat ya Allah memberi nikmat kepada orang yang nggak taat, ketahuilah itu cuma istidraj.
Akhirnya dipaksakan, orang Islam harus, dipaksa-paksa. Padahal segudang dalil. Kemakmuran itu kalau mau jujuri dengan segudang dalil, kepingin kita peroleh, ya dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Bapak-bapak mau tahu, orang yang dimurka oleh Allah itu dihancurkan, itu rata-rata diuji dulu dengan kemakmuran. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Dan apabila kami menghendaki, kami menghendaki untuk membinasakan satu negeri, ada di situ kata mutrafiha. Amarna, kami memberi perintah dan larangan. Kami suruh mereka taat. Siapa yang mereka itu? Mutrafin. Cuma nunnya hilang karena dia mudhof dari ha. Kami perintahkan kepada orang-orang yang makmur itu. Lalu mereka enggak taat. Lalu kami hancurkan mereka. Jadi kehancuran justru diawali dengan ujian kemakmuran, lalu enggak taat. Kita ini udah dikasih nikmat sama Allah, atas rahmat Allah yang maha kuasa. Ya, atas rahmat kita dikasih nikmat. Kita bisa enggak jaga nikmat ini? Jadi kalau kita tolah toleh, justru kalau kita menoleh, kemakmuran itu sebenarnya ujian yang menjadi jalan awal untuk kehancuran mereka di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita cuma kepingin itunya bahaya. Makanya Nabi bilang dalam hadis Bukhari, kita boleh nggak kepingin kaya? Nih saya tanya dulu. Kepingin kaya orang maksudnya? Boleh? Kaya orang. Ya, saya kasih hadis. Kepingin kaya. Wah, aku lek kaya wong iku aku bakal akan begini kayak nazar gitu. Saya potong, tapi nggak apa-apa dua-dua ya. La hasada illa fitnain. Tidak dianggap sebagai iri yang negatif, ya, kecuali dalam dua perkara, namanya ghibtah. Satu, orang yang diberi ilmu oleh Allah lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Saya baca dulu yang kedua. Dan orang yang diberi oleh Allah harta lalu Allah menjadikannya sultan dalam menghabiskannya di jalan Allah. Yang coba dicerna, boleh kepingin, bahasa saya saja, ngelihat dua orang dikasih ilmu yang banyak lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya. Sudah, nanti saya ulangi ke yang ketiga. Dan kepingin kayak orang yang dikasih harta oleh Allah lalu Allah menjadikannya sultan untuk menghabiskannya di jalan yang benar. Seolah-olah yang kita bayangkan gini, melihat orang ilmunya banyak, hafalan Qur'annya enak, wah enak syahigi, gitu kan? Ayo, aku kepingin anakku kayak gini, gitu kan? Memang di hari kiamat gak ada orang penghafal Quran masuk neraka. Oh iya Pak, aku kepingin kayak Syekh ini. Di hari kiamat tuh nanti ada orang yang ditanya, kenapa kau ngapal Quran? Tanya oleh Allah, ya karena engkau ya Allah. Bohong kau kan kepingin disebut qori kan. Nah, dan memang sudah disebut-sebut kau sebagai qori. Lemparkan dia dalam neraka. Ada orang bertempur di jalan Allah, jihad istilahnya, apalagi di mujahidin. Ditanya, kenapa jihad? Karena engkau ya Allah. Tidak.
Kau ingin disebut sebagai pemberani, lempar, padahal dia udah berdarah-darah, lemparkan dia dalam neraka. Maka kalau ngelihat orang hafal Quran, berilmu, literaturnya koyok sak perpus, gak usah kagum-kagum, Pak. Ide-idenya cemerlang, kok koyok gak mari-mari omongane. Buku tok buka ini, bingung aku. Lek anak putuku koyok ngono kuwi ya apa ya? Yang dicari, Pak, ahsanu amala. Paling baik amalnya. Bukan paling banyak ilmunya. Paling banyak amalnya itu paling ikhlas dan paling nyunnah. Jadi kalau kepingin ngelihat orang ilmunya berbuku-buku, yang kita kepingin ini amalnya dan dakwahnya. Bisa nggak orang ilmunya banyak tapi nggak masuk akal kesesatannya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Orang banyak literaturnya, tapi kok bisa nyeleneh kayak gini? Dari sisi keyakinan begitu. Bahkan stratifikasi sosialnya sudah tinggi. Grade-nya udah nyundul-nyundul lah istilahnya. Tapi kok kayak gini? Agama diarani. Nah, itu yang dimaksud bukan masalah ilmu yang banyak, tapi amal. Jangan ngeremehkan orang kecil yang ilmunya sedikit masuk surga loh. Banyak kisahnya. Dan bukan tema saya. Nah, yang kedua, kita nyawang orang, wih duwe oke. Aku kepingin kayak dia. Yang boleh itu belakangnya. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Tadi Arabiknya nggak saya sebut memang, biar nggak banyak. Nah sekarang biar yakin saya sebut Arabiknya. Kalau mau kepingin kayak orang, kepinginlah kepada seperti orang yang dikasih Allah harta, lalu Allah jadikan dia sultan, sallato, sultan. Bahasa mudahnya, lalu Allah menjadikannya penguasa terhadap hartanya, bukan dikuasai oleh harta. Dia dijadikan oleh Allah sultan dalam hartanya, dalam menghabiskannya di jalan Allah. Di jalan Allah, bukan foya-foya. Bisa nggak Pak uang 100 juta dihabiskan foya-foya? Bisa. Bisa nggak 100 juta untuk masjid dapat, kerabat dapat, tetangga dapat, ya Pak ya? Kena semua. Kena semua. Maka kalau kepingin kaya-kaya orang, kepinginlah dermawannya. Karena punya 1 juta dermawan, punya 100 juta dermawan, punya 1 M dermawan, punya 1 T dermawan. Jangan sok bernazar. Aku lek suke kayak wong iku, aku tak bangun iki, bantu iki. Alah, gaya gak mesti. Gak mesti. Hati-hati. Maka kalau kepingin lihat, duh wong iku ya, masya Allah. Kepingin dermawannya, akhirnya belum kaya raya pun dia sudah kaya. Sudah kaya, terus dermawan. Dia punya 1 triliun, tenang aja lah ngomong enak. Santai, nggak ngelihat punya orang gue ikut duit wokai. Enggak. Dia punya 1 M. Sederhana biasa. Yang dilihatnya, duh alhamdulillah aku sih duwe sakmi ini, wong gua enggak duwe belas ya. Kena corona iku aduh sing dodolan iki putus, sing iki putus. Alhamdulillah dia tengok terus ke bawah dan dia terus dermawan, bukan jadi budak abdud dinar tasta'isa. Abdud dinari wad dirhami wal qatifah. Binasalah hamba dinar dan dirham dan bludru. Jadi ada istilah abdud dinar.
hamba dinar. Di hadis yang saya sebutkan, penguasa harta dalam menghabiskannya di jalan Allah. Saya tadi sebut ujian sebagai penutup, tapi ya 10 menit pastinya, gak lebih. Bahwa Pak, dalam kisah Nabi Ibrahim itu ada dalam ayat kurang lebih 106-nya. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sungguhnya ini betul-betul bala, ujian yang mubin, nyata. Perintah dan larangan itulah ujian. Jadi kalau senang disuruh taat, susah ya disuruh taat juga sama. Jangan sampai susah dukun, maaf ya. Jangan sampai kalau susah dukun, nyolong dan sebagainya. Ujian Nabi Ibrahim adalah ujian yang levelnya memang gak bisa diukur. Ujian Nabi Ibrahim levelnya susah diukur. Saya nggak bilang dia habis dibakar apinya disuruh dingin, lalu dia meninggalkan kaumnya, ya kan? Wa qala inni dhahimun ila rabbi sayadin. As-Saffat ayat 99 itu loh. Qala rabbi habli minas shalihin, ayat 100-nya minta anak yang soleh gitu loh, dan seterusnya. Wa basyarnahu bi ghulamin halim, lalu kami dikabar gembira dengan anak yang penyabar, terjemahan santun harfiahnya. Dan seterusnya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu kan 102 ayat 103. Enggak usah kita enggak susah dibayangkan ujian Nabi Ibrahim, yaitu nyembelih anak. Saya tanya, Pak, panjenengan diuji beli kambing atau diuji nyembelih kambing atau anak? Makanya ini sebelum ditutup, suatu saat saya mengingatkan, kita akan mendapati ujian ini bentuknya ujian hati rasa, ujian logika, ujian dalam menghadapi budaya. Mari kita kaji. Ini sudah saya ukur, insya Allah 5:30 saya berhenti. Nah, Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih anak. Anaknya sudah dewasa apa masih kecil? Kecil. Samakah sikap hati ini kalau melihat yang dewasa dan anak kecil? Gak sama. Bapak-bapak kalau nyabrang, angkat aja anak bayi. Itu gak sama orang, kasihannya sama anak bayi. Langsung disuruh nyabrang. Bawa aja anak kecil digendong, wah berhenti. Apalagi di Saudi kalau bawa anak kecil, bawa perempuan itu, wah berhenti jauh itu sudah. Takut orang-orang itu. Di Eropa, di Indonesia sama, mirip-mirip dikit aja. Cuma di Indonesia kok koyo opo. Kok koyo opo, bukan menghina. Anak kecil, sampai ada orang nyembelih anak kambing pun gak berani. Kok anak manusia? Iya Pak, ada kambing kakinya patah baru lahir, masuk ke cepitan, saya beli, sini saya beli, kasihan kakinya patah, mau saya sembelih, Ustadz tega nyembelih anak kambing gitu. Bayangin kalau anak manusia. Jadi rasa itu akan menjadi jalan ujian kita, nggak tega. Nabi Ibrahim kalau pakai rasa Pak, itu pasti nggak patuh sama Allah. Arek cilik, lek dewasa, tuwuk. Iya Pak, rasa. Anak kecil dahulukan. Kedua, logika. Anak Nabi Ibrahim saat itu 11 apa 1? 1. Kalau 11 1 ndablek dikongkon beleh. Lah cuma 1 Pak. Bapak kalau mau kurban kan kadang-kadang sok ngijir-ngijir, duitku mek 3 juta. Kan gitu. Ya kan, itu kan logika. Kurban ora. Lek ngijir kancing tuh kurban. Dengan orang lu jatuh ke orang kurban.
Ya semuanya diuji kan. Kalau membaca hadis man kana lahu sa'ah, siapa yang punya keluasan, itu kan ada fikihnya. Nggak punya utang yang untuk kebutuhan, pokoknya lancar. Nabi Ibrahim punya anak cuma 1, bukan 11, baru pakai budaya. Sebagian kecil penduduk Jazirah Arab senangnya sama anak laki. Kalau sudah punya anak perempuan, gengsi banget. Ada yang membunuh hidup. Jadi sebagian kecil bunuh anak perempuan hidup-hidup. Ini sudah masih kecil, anak laki, masih cuma 1 anak laki lagi. Maka saya dan panjenengan sama, diuji dari sisi rasa. Diuji dari sisi logika, diuji dari sisi budaya. Bapak, kita akan diuji. Ken biyen ndek kene ku ngene, padahal dalil bilang enggak gitu. Ujian, Pak. Apalagi kita kalau udah terbiasa pada sesuatu, ingin meninggalkannya karena nyelisihi dalil Quran dan sunnah dan semua madhab, repot. Saya kasih contoh 1 Pak, tapi ini nggak nyelisihi, cuma boleh hanya saja contoh kebiasaan kita, baik kebiasaannya. Contoh, punya anak si fulan, saya tanya, sudah akikah? Dereng Ustaz. Apa halangan? Dereng, cekap ya terus Ustaz. Anaknya laki apa perempuan? Perempuan Ustaz. Duitnya ada berapa? Dulu Pak, dulu kambing mesti 700. Jantan yang besar gibas itu masih 1 juta pas dulu kisahnya. Ya tro kula namung 1,5 juta lemes saya Pak. Bapak tahu, akikoh itu nggak ada syaratnya. Daging kambing pakai aksesoris nasi, sambal goreng, telur asin, apalagi pakai mie, pakai buah. Itu yang nyuruh siapa? Boleh, tapi kan nggak jadi syarat sah akikah kan? Coba pakai kotak, berapa itu ziadahnya itu? Bahkan tambahannya lebih besar daripada kambing. Loh, harga kambing kan kalau yang paling besar gibas itu 1 juta dulu di tahun itu. Saya ngerti, sudah tanya semua. Nggih Ustaz, lah niku sekule kali acare kali niku saya pusing. Ini syariat 7 hari kok yo terhalang hanya gara-gara telur asin. Terus gini, kalau saya ijir-ijir cukup 2,5 juta. Ngoten Ustaz, lek ten kampung kula niku enten kopi. Nggih, gedang goreng, jajan-jajan niku Ustaz. Saya tambah tertekan lagi. Memang berapa kalau akikah gitu kira-kira? Ya kurang lebih ya 3,5 juta Ustaz, kurang 1 juta. Sekarang itu baik, betul baik Pak. Itu hadiah, sedekah, itu aksesorisnya. Tapi mosok ya nunggu berapa tahun, berapa bulan, sudah setahun lebih baru akikah gara-gara nunggui yang bukan itu contoh sederhana Pak. Contoh sederhana, bagus ngasih orang. Kalau di sini Ustaz ngasih daging dimasak gitu, yo koyo yo aneh gitu. Iya nggak apa-apa. Kalau mau solusi bawa Pak Imam Ahmad bahkan nyuruh kita berhutang kalau akikah jika nggak punya. Tapi masa utang gara-gara telur asin, ada semangka gitu, nggak apa-apa Pak. Nasi bahkan sekarang sudah ada. Bikin aja nasi yang langsung dicampur, apa namanya, beriannya si kapsyah itu bisa dicampur, nggak usah susah. Itu contoh Pak, kita akan diuji seperti ini. Gak salah, tapi udah biasa kan kayak susah. Akhirnya kalau teman-teman yang ngaji itu mereka biasa Pak, cuma ngasih daging aja.
Jadi suatu saat ada orang akikah kasih daging, apa ini? Akikah. Mosok ngene akikah? Nah, kan ujian. Nah, jangan nyemoni wong akikah nggak pakai aksesoris. Itu ujian. Kan dari awal saya mengucapkan paragraf pertama ujian sampai akhir juga ujian. Jadi kalau mau dicuri senang susah, agama Islam juga sebagai ujian. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada ngobrol-ngobrol disilakan, kalau nggak ada saya akhiri. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ada dua pertanyaan. Nama saya Najib Jemaah. Yang pertama, kita itu membedakan ini ujian apa adab gitu. Bedanya gimana Ustaz? Terus yang kedua, kalau kita itu melihat ke atas, itu sebaiknya melihat ibadahnya orang itu baik itu apa betul ini? Jadi kalau melihat ke atas itu ibadahnya, kalau melihat ke bawah kekayaannya apa betul ini? Demikian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua betul yang dilihat ibadahnya. Kalau untuk pertanyaan pertama itu ada sebuah buku tapi nggak dijual gratis, dibagi-bagi oleh Yayasan Nidaul Fitrah Surabaya setelah terjadinya tsunami. Bagus buku itu, isinya apa arti sebuah bencana. Jadi the meaning of disasters, jadi apa arti bencana. Ringkas Pak, ringkas. Ketika ada satu bencana, itu dia umpama ini himpunan bencana, matematika gitu Pak. Di dalamnya ada makna-makna. Di antara maknanya ya ujian, maknanya ya azab. Nah, contoh Bapak buka surah Al-Qalam. Jadi setelah baca Al-Mulk Tabaraka, itu kan ada nun gitu. Nah, itu Bapak buka halaman kanan. Jadi halaman kiri kan nun. Nah, halaman kanan pertama itu akan ada kisah. Ya, kisah yang diambil ya saya ringkas Pak, masa saya baca semua ya. Saya ambil dua kosakata, artinya keyword, kata kunci. Ya. Di situ inna balaunahum. Sungguhnya kami bala ujian mereka. Kama balauna, sebagaimana kami menguji. Sudah? Berarti di awal kisah itu kata ujian. Saya cepetin Pak ya, biar jangan saya nambah materi kisah gitu, jangan. Nanti di tengah-tengah ayat itu ada bunyi kadzalikal adzabu wala adzabul akhirati akbar. Demikianlah azab. Intinya ya, intinya di dalam sebuah bencana ada makna ujian, ada makna azab, ada makna peringatan, bahkan Pak, untuk orang beriman buka Riyadhus Shalihin bab sabar. Punya Riyadhus Shalihin di sini kan? Bab ketiga. Di situ Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un, wabah ta'un. Apa kata Nabi? Itu adalah rahmat bagi orang beriman. Nah, ada makna yang lain lagi. Rahmat bagi orang beriman dan azab yang Allah utus atau kirim bagi yang Dia kehendaki. Jadi ketika kita bicara sebuah musibah, betul Pak, betul, tidaklah seseorang
ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala ghammin hatta syaukatu yushakuha. Rawahu Muslim ini. Jadi tidaklah seorang muslim ditimpa musibah capek. Ada yang capek sekarang, Pak? Tidak juga sakit, gundah, sedih, galau, sampai duri yang mengenainya, kecuali Allah menghapus dengannya kesalahannya. Nah, berarti musibah itu juga jalan pengampunan dosa. Itu yang disebut rahmat. Cuma ketika kita kena musibah, dia bernilai positif hanya bagi orang yang mau bersabar. Jadi kalau ditanya ini ujian apa musibah? Semuanya, Pak. Semuanya. Maka ketika kita menjawabnya dengan sabar, berarti azab itu jadi berubah rahmat. Nah, jadi terkonversi gitu loh, Pak. Nah, itulah ketika kita ingin tahu kata ujian dalam musibah. Di dalamnya semuanya ada. Maka kalau Bapak mau tahu, para nabi itu bahkan ujiannya paling banyak. Ujian itu, tapi jangan disebut azab, itu justru rahmat. Kalau kayak kita nih ya azab, tapi azab yang membuat kita jadi ilik kembali. Jadi kalau ada corona gini, ini azab, ujian atau azab? Iya, ujian biar kita bersabar, azab biar kita balik, biar kita bersih dari dosa. Semuanya ada sisinya, bisa sisi pandang. Itu terminologi agama yang dalam satu himpunan bencana. Kalau dalam kisah itu, Pak, menariknya, kisahnya apa itu? Ada satu keluarga, saya cepet ya. Ada satu keluarga yang ingin manen pertaniannya di besok hari. Lalu mereka musyawarah lah kalau kita bikin sebuah kisah. Lalu mereka bermusyawarah, ada yang mengusulkan agar panen itu dipanen malam hari biar orang miskin tidak ikut, tidak mendapatkan bagian. Lalu sepakatlah mereka untuk panen di malam hari. Ketika mereka berangkat dipanen di malam hari itu, ternyata Allah sudah menghabisi pertanian mereka hitam begitu. Lalu mereka bingung, dan ringkasnya istimewanya mereka mengatakan, inna kunna zalimin, inna kunna taghin. Kita ini zolim, kita ini melampaui batas. Jadi mereka pas dihabisi pertaniannya, mereka langsung sadar. Yarji'un tadi ya gitu, Pak, balik. Kalau kasarnya ya, mereka berdebat setelah itu. Akhirnya sadar lagi. Ternyata dengan musibah gitu kita jadi ingat, memang harus ada musibah. Memang harus ada musibah biar kita ingat. Jadi peringatan juga, betul, yang namanya ujian, azab, rahmat bisa, rahmat, ampunan dan pahala. Ya, saya kira demikian. Yang lain? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah antara sabar dan syukur ini ada salah satu yang lebih utama? Artinya sabar itu lebih utama dibanding syukur, atau kebalikannya, syukur lebih utama dibanding sabar? Yang kedua, cara bersyukur yang terbaik itu apakah dengan melakukan dengan sabar melakukan ketaatan kepada Allah? Demikian. Ya, memang ada pertanyaan ayyuhuma afdalu, al-ghaniyus syakiru amil faqirus sabiru, itu ada pertanyaan. Sejak zaman dulu sudah ditanyakan, mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Sudah ada pertanyaan. Kalau dicari-cari jawabannya, Nabi Allah nggak pernah menetapkan yang lebih utama adalah al-ghaniyus syakir, orang kaya yang bersyukur. Enggak. Nabi juga enggak pernah mengatakan yang lebih utama adalah al-faqirus sabir, fakir yang sabar. Ya, masing-masing punya keistimewaan. Toh
kita hidup dalam dua ini. Gak bisa seperti yang saya sampaikan tadi, kita luput dari dua-duanya. Maka gak kita cari namanya penderitaan. Kalau dapat ya kita sabari. Gak terlalu kita maksakan harus jadi kaya raya, akhirnya kita lupa. Enggak, ya dapat kita syukuri, dapat musibah kita sabari. Namun kalau ditanya peringat, kasih dalil-dalil tentang keutamaan orang menderita, ya memang ada, cuma nggak boleh jadi ketuk palu. Bapak buka Riyadhus Shalihin, keutamaan orang lemah, orang miskin, ada Pak? Gak enak didengar, tapi habis itu jadi salah paham orang. Aku berdiri di pintu surga, Bukhari Muslim Pak. Kulihat yang pertama kali masuk adalah orang miskin. Oh gitu Pak. Sedangkan orang kaya tertahan di pintu surga. Gak enak didengar. Pertanyaannya, apakah semua orang kaya? Yang enggak lah. Orang kaya yang mana dulu? Abu Bakar kaya, Utsman kaya, tapi yang enggak sampai tertahan di pintu surga, karena mereka termasuk orang yang masuk surga setelah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dipatenkanlah orang kaya yang bersyukur, ya, dua-dua kita alami. Yang kedua lupa saya pertanyaannya. Tentang hakikat syukur sendiri, apakah dengan bersyukur itu artinya kita harus bersabar dengan ketaatan? Betul, itu sebuah rumusan Pak ya. Jadi substansi bersyukur yang sebenarnya bukan cuma bilang alhamdulillah raddun ni'am ilal mun'im, bukan hanya itu, tapi bersyukur yang sebenarnya adalah bertambah taatnya kita kepada Allah. Maka tadi mau saya sampaikan, kok gitu, badan kita aja nikmat. Misalnya di dalam surah Al-Insan atau Ad-Dahr, ya, Allah Ta'ala insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, coba belakang. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiraw wa imma kafura. Saya belakangkan aja Pak, udah pada yang banyak ini. Jadi Allah menciptakan pendengaran dan penglihatan itu sebenarnya sebagai ujian saja. Apakah kita bersyukur dengan pendengaran dan penglihatan kita dengan tambah taat kepada Jadi imma syakira wa imma kafura, dan seterusnya kan di situ penjelasan tentang ada orang taat. Jadi kalau ditanya apakah taat itu, kalau apakah bersyukur itu, la in syakartum la azidannakum, ya tambah taat kepada Allah. Apa yang paling tegas dalilnya? Buka Riyadhus Shalihin, buka bab mujahadah, mungkin bab 11 atau bab 12. Nabi ketika sholat tahajud ditanya, kenapa kok kaki anda sholat tahajud sampai kaki bengkak, kata istrinya. Jawabannya apa Pak? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku suka menjadi hamba yang bersyukur. Nah itu kalau mau tahu bersyukur itu ya bersabar dalam taat. Bapak-bapak nanti nyari lagi. Sabar itu Pak ada dua. Sabar musibah namanya sabar terpaksa. Iya, benar Ibnu Taimiyah yang bilang. Kalau Bapak nanti tiap Idul Kurban dengar 102 surah As-Saffat yang yang Ismail kecil berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin, akan kau dapati aku wahai ayah termasuk orang yang sabar. Itu bukan sabar musibah, itu namanya sabar taat. Sabar taat, bukan musibah. Ya, kalau orang bersyukur dia bersabar dalam ketaatan. Namanya mujahadah kalau pakai Riyadhus Shalihin. Ya saya kira demikian, kebanyakan terminologi ya. Ini ya. Tapi mudah bisa diambil ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.